Usai kisru ijazah Jokowi, kini Wapres Gibran Raka Buming Raka digugat warga. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus 2025. Wapres Gibran digugat oleh warga sipil bernama Subhan Palal. Selain Wapres Gibran, Subhan juga menggugat Komisi Pemilihan Umum. Keduanya digugat uang ganti rugi sebesar 125 triliun. Untuk penggugat, ini HM Subhan, seorang advokat di Jakarta Barat. Nah, untuk tergugatnya itu, tergugat 1 Gibran Raka Buming Raka dan tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum. Terkait kasusnya Pak, gugatannya apa Pak? Jadi gugatannya itu berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terkait pencalonan dan penetapan Gibran sebagai wakil presiden. Setelah menerima dan mempelajari gugatan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun langsung menjadwalkan sidang perdana kasus perdata pada Senin 8 September nanti. Kecelakaan terjadi di gerbang tol Ciawi 2 km 41 ruas tol Jagorawi arah Jakarta pada Kamis pagi. Insiden ini melibatkan 2 kendaraan berupa truk kontainer dan sebuah truk lainnya. Gerbang tol arah Jakarta ini hancur berantakan. Struktur atap dan tiang gardu roboh. Truk kontainer dalam posisi terguling di depan gerbang nyaris berbalik arah. Sedangkan truk lain yang diseruduk ikut terjungkal. Posisinya miring di sisi gardu. Akibat kecelakaan ini, 3 dari 6 gardu di gerbang tol Ciawi 2 mengalami kerusakan. Kasat Lantas Polresta Bogor Kota Kompol Yudiono mengatakan rem truk tidak berfungsi sehingga melaju tidak terkendali hingga akhirnya menabrak gerbang tol Ciawi 2. Meski tidak ada korban jiwa, 1 orang terluka ringan dan kini telah mendapatkan penanganan medis. Bahwa betul terjadi kecelakaan lalu lintas di gerbang tol Ciawi 2. Kejadian sekira pukul 2.30 dini hari dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya 1 pegawai gerbang tol yang mengalami luka di kaki, luka ringan karena menghindari kecelakaan tersebut. Peristiwa ditabraknya gerbang tol Ciawi 2 ini kembali terulang. Peristiwa serupa terjadi pada 4 Februari 2025 menewaskan 8 orang dan 11 lainnya luka-luka. Kecelakaan di lokasi yang sama kembali terjadi pada 2 Juni 2025. 3 gardu mengalami kerusakan sehingga hanya 7 gardu yang masih beroperasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Suasana haru dan hening selimuti kediaman keluarga Kapten Haryanto Tahir, pilot helikopter yang jatuh di Kalimantan Selatan. Jumlah keluarga Kapten Haryanto Tahir, pilot helikopter yang jatuh dalam penerbangan dari Kalimantan Selatan telah berkumpul di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah keluarga menanti kabar terbaru dari proses pencarian oleh tim gabungan Basarnas dan TNI Polri. Istri dari Kapten Haryanto, Masni Muhlis, diketahui telah bertolak ke Kalimantan Selatan bersama beberapa anggota keluarga lainnya termasuk anak. Perwakilan keluarga Setiawan Ahmad mengatakan sejak kabar hilangnya helikopter, keluarga besar Kapten Haryanto terus menggelar doa bersama dan juga pengajian setiap malam di kediaman. Pemirsa, kemarin bangkai helikopter pengangkut 6 penumpang yang jatuh ditemukan di tengah hutan. Tim SAR telah mengevakuasi seluruh korban ke Rumah Sakit Bayangkara, Kalimantan Barat. Tim SAR gabungan menemukan bangkai helikopter yang jatuh di hutan kawasan air terjun Mandin Damar, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Bangkai helikopter yang terbakar ditemukan sekitar 700 meter dari titik koordinat yang sebelumnya diberikan oleh KNKT. Sementara itu sebanyak 8 korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Barat. Evakuasi 8 korban dilakukan melalui jalur darat. Terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim Satuan Tugas Aksi Cepat Tanah Bumbu.
pemerintah daerah beserta seluruh masyarakat sekitar kita dan tim tentunya akan tetap konsisten mensupport segala sesuatu termasuk proses evakuasi hingga selesainya misi kemanusiaan ini. Sebelumnya helikopter dengan kode registrasi PKRGH hilang kontak 10 menit setelah lepas landas dari Bandara Gusti Syamsir Alam Kota Baru pada Senin pagi. Heli yang ditumpangi 2 awak dan 6 penumpang ini jatuh di kawasan air terjun Mandin Damar, Desa Gunung Raya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta maaf usai pernyataan mengenai profesi guru menjadi perbincangan. Nasaruddin tegaskan tidak ada niatan untuk melukai perasaan guru. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini, pemirsa. iNews hadir pada setiap kondisi dan situasi. Kami tidak diam dan menutup pintu informasi. Kami mengawal suara rakyat agar bisa memberi manfaat dan tetap bermartabat. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Sesaat lagi rekan saya Davi Pratama akan hadir dalam program Interupsi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Menteri Agama Republik Indonesia menyadari bahwa potongan pernyataan saya tentang guru menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian guru. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat sedikit pun bagi saya untuk merendahkan profesi guru. Guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak. Ya. Pemerintah melalui Kementerian Agama yang saya pimpin sekarang ini terus berkomitmen untuk memperjuangkan hal tersebut dengan berbagai langkah. Inilah permintaan maaf Menteri Agama Nasaruddin Umar usai potongan pernyataannya viral di media sosial. Dalam pernyataan sebelumnya, Nasaruddin mengaitkan guru dengan pedagang. Menteri Agama menyebut profesi guru mencerdaskan orang dan bukan sekedar mencari uang. Pernyataan ini disampaikan Menak dalam pembukaan program pendidikan profesi guru batch 3 Kemenak di Jakarta. Banggalah menjadi seorang guru, teman-teman sekalian. Jangan minder. Ya. Menjadi seorang guru itu mulia sekali. Ya. Halalan thayyibah. Ya.